Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilaika ya Allah. Ibtigha'an ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi mahabbataka wa ridhaka برضا الله تعالى لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أئمة المجتهدين المقلد في الدين وإلى جميع أولياء وإلى جميع المصنفين المخلصين وإلى جميع المفسرين والمحدثين وإلى جميع العلماء وإلى حضرة خصم الشيخ جيد بن وإلى حضرة الله الشيخ جلال الشيخ جلال بن محمد الشيخ أحمد وإلى جميع المفسرين وإلى جميع الشيخ والشيخ والشيخ وإلى جميع المعلمين والمعلمات وإلى الشيخ والشيخ وإلى حضرات جميع المعلمين هذه البلاد وجميع نفعنا الله بكراماتهم ونباتهم بشعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى نقول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر من شمالها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخهم والمربين وإلى جميع القبور المتصدقين المصدقات بإقامة دينك يا الله وإلى جميع القبور وإلى حضرة وإلى ثم إلى جميع القبور جميع مسجد الرحمة وإلى جميع القبور المتصدقين بإقامة دينك يا الله خصوصا الذين يعملونها وإلى جميع القبور الذين أحسنوا إلينا الذين أوصلنا بالدعاء والقبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم نور قبورهم وقبورهم بنور المغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الأمين والحبيب المكين
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat Pak? Puasa? Belum? Wah, ada yang udah puasa, ada yang belum, ada yang besok nyambung ke hari Senin. Wah, Ahad Senin, hari Asyura dan Senin. Hadratil kiram, para masyayikh, para ulama, para zu'ama, para asatidz, para tuan-tuan guru yang mohon maaf saya bisa sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan para guru-guru kita selalu Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan keberkahan, amin ya Allah rabbal alamin. Para sepuh jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rahman, Bapak Haji Hendro Priyono yang saya hormati, Pak Hendro Haji Priyono bukan ya? Haji sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Bapak Haji Firman yang saya hormati, Pak Agus, kedua-duanya, para jajaran, para jamaah taklim subuh yang amat sangat saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan kita dengan hidayahnya. Allah bimbing kita dengan taufiknya menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan kita akui, kita sadari sulit untuk menggapai sebuah khusyuk ketika melaksanakan sholat. Namun ingat, Allah berikan salah satu konsepnya supaya sholat kita itu khusyuk. Aqimis sholata lidzikri. Kata Allah, berikanlah sholat untuk mengingat aku. Salah seorang ulama pernah berpendapat, Syekh Al-Qurtubi al-Aswam, beliau mengatakan perbedaan antara membaca Al-Quran dengan zikir selain membaca Al-Quran itu yang pertama, kalau membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya akan tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau berzikir tidak tahu maknanya, minimal secara ijmali, secara global, maka tidak akan pernah punya nilai di sisi Allah dari apa yang kita bacakan. Jadi wayahnya, tahu wayahnya Pak? Tahu wayahnya? Seyogianya, sepatutnya, ya, wayahe, beda wayahe ya. Itu ketika kita berzikir harus memahami atas apa yang kita baca. Ya, seperti kita subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Harus paham tuh mana. Maha suci Allah yang tidak memiliki kekurangan. Ya Allah, saya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Subhanallah, ampuni saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, maha puji. Segala puji bagi Allah. Banyak kenikmatan yang kurasakan ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah yang maha besar. Saya tidak apa-apanya di depanmu, di hadapanmu ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Masih ada sifat sombong ya Allah. Allah Akbar. Baru la ilaha illallah dan seterusnya ya. Artinya termasuk di dalamnya salat. Makanya kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat lidzikri untuk mengingat aku. Supaya kita salat itu tidak jauh-jauh, terlalu jauh, tidak khusyunya, tidak mengingat Allahnya, minimal
setiap tasbih gerakan salat yang kita baca kita tahu maknanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan gitu ya. Ya Allah, Kau Maha Suci Maha Agung. Ketika ruku, ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau paham maknanya, masya Allah, pakai hati sangat ya. Hanya mudah-mudahan terus dengan terus kita berjuang, ya, syukran. Dengan terus kita berjuang, berusaha, berupaya agar derajat sholat kita itu menjadi sholat al-khasyain. Ya, terus berupaya, jangan ya wis lah opo onone, ya nggak gitu. Terus berupaya menjadi sholat yang terbaik. Kalau tidak diupayakan ya sulit. Sholat beserta salam Allah semoga selalu tercurah limpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja di surat Luqman ya. Terakhir kita di ayat 33 di bulan kemarin. Insyaallah pertemuan kali ini surat Luqman ayat 34 atau ayat terakhir di surat Luqman. Insyaallah di bulan depan kalau panjang umur sehat kita ke surat As-Sajadah. Surat Luqman ayat 34 atau ayat terakhir. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikan dengan baik agar Allah berikan rahmat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunzilul ghaits. Boleh wa yunzilul ghaits, boleh dengan bitasydid wa yunazzilul ghaits. Wa yunazzilul ghaits wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Shadaqallahu azim. Allahu a'lamu bimuradihi, maksudi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari segala macam bentuk godaan syaitan rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani ay mun'imi bi jalailin ni'ami, Ar-Rahimi ay mun'imi bi daqaiqiha. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu itu milik dan rahasianya, ataupun yang disebut dengan mafatihul ghaib, 5 rahasia Allah yang tidak Allah bocorkan kepada anybody, kepada siapapun. Ilmu sa'ati, tentang kapan terjadinya kiamat. Wa yunzilul ghais atau wa yunazzilul ghaitha, dan akan terjadinya hujan, ay biwaqti ya'lamuhu. Wa ya'lamu ma fil arham, wa ya'lamu, dan mengetahui Allah ma terhadap apapun fil arham yang ada di dalam rahim. Wa ma, dan tidaklah tadri mengetahui nafsun satu jiwa pun madza terhadap apa taksibu yang akan dilakukan oleh nafsun goda besok ataupun selanjutnya. Wama, dan tidaklah tadri mengetahui nafsun satu jiwa pun bi ayyi ardin, di tanah mana tamutu dia meninggal, dia mati, bahkan
dia dikuburkan. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun itu maha mengetahui dengan segala sesuatu, terhadap segala sesuatu, khabirun, dan maha mengetahui lahir dan batin. Kalau dalam riwayat hadis Bukhari, tafsirul ayah bil hadis, ayat ini disebut mafatul ghaib. Jadi 5 rahasia Allah yang tidak Allah bocorkan kepada siapapun. Surat Luqman ayat 34 ini punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya. Ya. Dulu salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Haris bin Umar, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Kemudian wa ana qad alqaitul hubba fil ardi mata samau tamturu ya Rasul, aku sudah menanam benih habis pulang dari kebun, kira-kira kapan turun hujannya ya Rasul? Nah. Kemudian wa mraati hamil, istri saya hamil. Cuma di sini tidak disebutkan istri pertama atau istri kedua, Pak Eko. Ya. Pokoknya istri saya hamil ya Rasul. Wa dan wahai Rasul, apa yang nanti besok saya melakukan apa? Nah, gitu kira-kira. Syarran aw khairan, khairan aw syarran. Apakah kebaikan yang saya lakukan atau keburukan yang saya lakukan? Nah, kemudian ya Rasul, qad alimtu bi ayyi wulidtu. Ya Rasul, saya tahu saya ini lahir, saya kelahiran Mekah. Apakah saya mati di Mekah? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Jadi ada 5 yang menjadi rahasia Allah. Rasulullah SAW saja tidak diberitahu, tidak diberi bocoran oleh Allah terkait timingnya kapan kiamat. Jangan-jangan Rasulullah SAW, malaikat Jibril saja dalam sebuah hadis yang ketika itu menghadap kepada Rasulullah SAW dengan meniru seorang laki-laki yang tampan, yang seluruh para sahabat ketika itu melihatnya begitu takjub karena tiba-tiba ada gitu loh. Tidak terlihat bahwa laki-laki ini habis perjalanan jauh, rambutnya sangat hitam, putih, wah, ganteng malaikat ya itu ya, Masya Allah. Ya, kalau sudah menyerupai itu kan ada yang menyerupai yang begitu tampan. Nah, malaikat ketika bertanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, Rasul menjawab, yang ditanya dan yang bertanya pun sama-sama tidak tahu. Artinya ini adalah otoritas Allah, wilayahnya Allah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diberitahu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda terjadi akan terjadinya kiamat. Cuma kan kiamat ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, adapun kiamat sugro, ya musibah-musibah kecil, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Adapun kiamat kubro, Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan, banyak bos melahirkan pembantunya gitu kira-kira. Artinya banyak anak yang menjadikan banyak anak yang menjadikan orang tua itu sebagai budak. Apalagi anaknya orang yang kaya, Masya Allah, ya, anaknya sibuk, kemudian menantunya sibuk, ibunya yang ngomong cucunya, aduh, ono koyong ono, akeh temen no, ya,
Boten nopo-nopo kalau seandainya orang tuanya ridho. Ini kan kadang melewat batas ya. Mama nanti beli susu, Allah berani nyuruh sama orang tua. Itu tanda akhir zaman, tanda mau kiamat. Dan tanda yang paling besar adalah kalau masjid dan musola itu sudah penuh, banyak yang sholat berjamaah, tidak lagi ditemukan orang pelit, orang kaya semuanya berinfak dan bersedekah, tanda itu mau kiamat. Jadi kalau ada orang kaya yang masih pelit, oh masih jauh kiamat. Masih aman. Iya. Kenapa? Karena nanti kiamat sebelum Allah hancurkan bumi beserta seluruh isinya ini, terlebih dahulu Allah terbitkan matahari yang tadinya biasanya dari timur, sekarang terbalik dari barat. Nah, jadi sebelum itu terjadi, bumi mengalami sebuah kegelapan. Ulama berbeda pendapat, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang bilang 3 hari 3 malam mengalami sebuah kegelapan. Maka wajar ketika gerhana matahari Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar memohon kepada Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Karena khawatir ketika gerhana itu matahari nggak terbit dari barat. Nah ini kalau matahari sudah terbit dari barat, ya wis seluruh amaliyah itu akan ditutup, tidak akan pernah diterima, ditolak oleh Allah. Maka yang mau berinfak mumpung matahari terbit dari timur, yang mau berjamaah yuk mumpung matahari masih dari timur, ya. Yang mau berbuat baik yuk mumpung matahari terbit dari timur. Kalau matahari sudah terbit dari barat, sedekah, infak, berjamaah sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Taubat udah nggak bisa lagi karena ada 2. Yang pertama, taubat tidak akan diterima malam yugorgir, selagi ruh belum sampai ke tenggorokan. Nah itu masih bisa diterima tuh taubat. Ya, maka bimbing tuh, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ya, sebutin bimbing la ilaha illallah, atau minimal Allah. Jangan nyebut jangan gitu dah. But karena gitu. Karena biasanya orang yang mau meninggal itu selalu mengingat kalimat yang terakhir. Ya. Nyebut Pak, nyebut eling Pak, eling terbegitu. Allah. Masya Allah. Bimbing lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Maka kita pengen yang melakinkan kita adalah putra putri kita. Masya Allah. Kan enak. Ya. Telinga kanan anak kita, ayah, papa, la ilaha illallah. Masya Allah. Telinga kiri putri kita, kaki kanan sambil mijitin istri kita, kaki kiri istri yang kedua, kan enak itu Pak. Masya Allah, bahagia rasanya ya. Ya Allah. Cuma kira-kira siapa yang bisa begitu kan gitu. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada lagi kebaikan yang akan diterima oleh Allah. Dan itu terjadi lama. Ya. Orang yang, ya Allah, Pak, tolong ini Pak Haji Firman, ini saya mau sedekah, kata Pak Haji. Waduh, sekarang masjid udah nggak butuhin lagi. Karena sudah selesai pembangunannya. Sudah beres. Ya, udah kita bangun lagi. Karena nih jamaahnya makin nggak muat. Jadi kiamat semakin dekat, masjid dan musola semakin penuh, Pak. Wah, itu makanya kalau masih kosong, kiamat masih jauh gitu. Nah, kalau subuhnya baru 1 baris 3 baris, kiamat masih jauh. Kalau subuhnya udah seperti Jumat, nah ini repot nih, kiamat mau terjadi nih ya. Iya, karena dan ingat diawali dengan matahari terbit dari barat. Orang baru sadar tuh. Wah, namun kesadaran mereka tidak pernah bisa bermanfaat. Mereka tidak akan pernah bisa diterima amalnya. Dipastikan
orang yang hidupnya mengalami kejadian kiamat, imannya pun dipertanyakan. Maka beruntung orang yang meninggal sebelum kiamat. Siapa yang mau duluan kan gitu ya? Allah. Satu tuh rahasia Allah. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Kapan terjadinya hujan? Hanya Allah yang tahu. Ya, kadang sudah mendung pun bisa nggak jadi hujan. Ya, si Rara juga sama, keder Rara. Kenal Rara? Nah, iya. Keder kan? Nah, jadi kapan waktunya turun hujan biwakti ya'lamu itu merupakan rahasia Allah. Kadang sudah mendung pun nggak jadi hujan, sudah geluduk dordar pun nggak jadi hujan. Benar? Iya, hanya Allah yang tahu. Ya. Makna hujan secara hakikat pun makna hujan secara makna rizki. Ya. Sudah di depan mata, kalau bukan rizki mah nggak bisa dimakan. Bahkan udah mau disuap, kalau bukan rizki mah bisa jatuh. Lagi makan kesenggol anak, lagi bercanda kan begitu jatuh. Bisa kan? Nah itu. Makanya itu rahasia Allah. Wa yunazzilul. Kemudian yang nomor ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Rahasia Allah yang selanjutnya yang tidak Allah berikan bocoran adalah terkait apa-apa saja yang ada di dalam rahim. Termasuk di dalamnya jenis kelamin. Ingat, jenis kelamin bisa diketahui secara ilmiah oleh USG. Sekarang kan udah canggih ya. Itu ketika Allah sudah menurunkan, sudah memberikan tanda-tandanya. Oh, ini tandanya tanda mau laki-laki nih kan begitu ya. Ini tandanya perempuan. Tapi kalau masih berbentuk nutfah, berbentuk alaqah, itu belum ketahuan. Betul. Tapi Allah sudah tahu. Ini bakalannya, walaupun kan prosesnya kan 100 hari ya. 120 hari, 40 hari nutfah, kemudian berproses 40 hari menjadi alaqah, 40 hari lagi menjadi mudghah, setelah sperma menjadi darah kemudian membentuk menjadi daging, baru wa nufikha fihi ruh, Allah tiupkan ruh. Kalau masih 1, 2, 3, 4 minggu ataupun 3 minggu itu masih berbentuk darah. Ya, medis juga belum menyatakan oh ini calon laki-laki, belum bisa dan belum ada ilmu yang menembus itu. Kalau usia kehamilan baru 1 minggu, 2 minggu, betul. Ini sudah menghamili semua kan? Ya, sudah pernah menghamili semua kan? Tuh, udah selesai ya. Proses kehamilan kedua, enggak? Tidak ya. Itu hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian apakah nasibnya bagaimana, ke depannya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Ya. Maka jangan pernah masuk ke dalam wilayah yang bukan wilayahnya kita. Itu wilayahnya Allah. Kita mah hanya tugas berdoa selaku suami, selaku istri, sering pegang perut sering-sering pegang perut ketika hamil. Begitupun ya, apalagi kalau hamil sudah, kalau dijenguk kalau udah 8 bulan, 9 bulan, Pak, sering-sering dilongok ya. Cuma nanti anaknya itu jadi dendam. Ya. Iya pas lahir, siapa dulu yang sering ludahin saya? Nah, gitu. Paling begitu nanti ya. Wah, bahaya itu. Itu kata dokter bagus ya. Nah, jadi sering-sering diajak bicara, Masya Allah. Ya, tidak ada yang tahu nasib anaknya. Maka ulama menganjurkan ketika proses kehamilan, maka harus sering banyak diajak komunikasi, apalagi komunikasi dengan Allah. Ya Allah, saya titip anak yang dikandung oleh istri saya. Kan gitu ya. Saya titip jaga bayinya, jaga ibunya. Nah, gitu ya.
Kalau enggak dengan bisa berzikir ya bicaralah dengan kata-kata kita dengan Allah. Toh Allah Maha tahu terhadap apapun yang hambanya butuhkan. Wa ya'lamu ma fil arham, termasuk nasib ingin menjadi apa menjadi apapun itu rahasia Allah. Ini bocah bakalan anu ya. Jangan dinamain anu nanti anu. Nah ini yang kadang suka itu ya. Wah, siapa namanya? Abdul Badung. Wah pantas atuh jadi nakal Abdul Badung. Nah, ingat nama merupakan sebuah doa yang dimohonkan oleh orang tua kepada Allah dan dititipkan kepada anaknya. Gitu ya. Seperti Abdul Ghani, ya Allah, saya titip doa kepada anak saya dan saya berikan nama agar dia menjadi hambamu yang kaya raya. Nah, kan gitu ya. Abdul Mu'ti, agar menjadi hamba yang bisa memberi. Alhamdulillah jadi menteri, ya. Iya, itu kan doa orang tua. Firman Zain kan gitu, alhamdulillah jadi orang sudah jadi kaya. Masya Allah. Aduh, macam-macam. Maka titipkan doa itu kepada nama. Maka jangan sembarangan ya kasih nama. Kalau orang Sunda kan dulu tergantung hari lahirnya, ya. Hari lahirnya asar hari Rebo itu Sarboah, ya. Karena asal hari Rebo Sarboah. Iya. Lahirnya Jumat jadi Juned ataupun Jumat. Iya. Kalau mau ya Jumadi, semacam ya tergantung hari, ya. Jadi ada yang namanya Pengki, Bale, tergantung ya. Ada yang Buang, ada ya namanya Buang. Kenapa? Karena dulu nih sudah lama nggak punya anak. Ada kalimat harus dibuang, karena kalau istilah orang dulu kan gitu ya. Nah, dibuang, akhirnya ditaruh di tempat sampah, diambil kan gitu kira-kira. Ya, itu orang dulu. Nah, jadi wa ya'lamu fil arham, segala sesuatu yang akan terjadi pada seorang bayi pun itu merupakan rahasia Allah. Kita berdoa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Terhadap apapun yang kita lakukan besok kita juga nggak tahu. Hari ini kita bisa sholat berjamaah, subuh ahad belum tentu, Pak. Ini menjadi dasar pentingnya tidak dan jangan pernah berhenti minta hidayah dengan minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sejarah mencatat dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika zaman beliau pun zaman setelah beliau, banyak orang yang tadinya menjadi ahli masjid, ahli ibadah, tapi wafat dalam keadaan tidak husnul khatimah. Bahkan mati dalam keadaan tidak Islam. Banyak. Masya Allah. Ya. Siapa yang gak kenal dengan Bal'am bin Ba'ur? Seorang yang ahli ibadah ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ahli ibadah, ahli dekat dengan Allah. Bahkan paham terhadap asmaul a'zam, nama-nama Allah yang maha agung. Kalau bahasa kita hafal asmaul husna lah ya, karena bahasa Quran. Karena kalau bahasa Taurat kan beda. Hafal Taurat ya sangat luar biasa. Namun kenapa dia mati dalam keadaan tidak iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tidak Islam? Kenapa? Karena mementingkan kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. Memilih cintanya kepada istrinya dibanding kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Bal'am bin Ba'ur dimintakan oleh seorang raja yang zalim ketika itu agar Nabi Musa menjadi seorang nabi yang terus mengalami kecelakaan dan musibah, Bal'am diminta oleh raja zalim karena
terkenal satu negara, terkenal satu Mesir bahwa Bal'am bin Baur ini doanya diijabah. Jadi kalau ada yang minta Pajero, datang ke sono. Ya, minta mobilnya laku, pada datang tuh tamu-tamu kira-kira begitu, Pak. Ya. Termasuk raja ngedoa supaya minta didoain supaya Musa ini celaka. Tapi Bal'am bin Baur nggak mau. Padahal bayarannya diisi cek kosong, silahkan diisi sendiri. Wah, kan gitu. Nggak mau. Tapi ternyata Bal'am bin Baur ini punya kelemahan. Apa? Cinta terhadap wanita. Karena kecintaannya terhadap perempuan ini dijadikan alat oleh Raja Zolim. Si perempuan ini merayu dan menggodanya supaya mau melakukan hal yang tidak boleh dilakukannya. Itu gara-gara apa? Cinta sama perempuan, maka hati-hati sama perempuan, ya. Yang lagi usaha hati-hati sama perempuan, ya. Yang lagi meniti karir hati-hati sama perempuan, ya. Perempuan itu sahmun masmumun min sihamil iblis, panah yang beracun yang terbuat dari panahnya iblis. Masya Allah, ya. Orang kalau orang lagi usahanya maju digoda sama perempuan hancur. Iya, kasih apa? karir lagi cemerlang, lagi di puncak-puncaknya, jatuh gara-gara perempuan, kan gitu, ya. Kalau mau ya nikahin, jangan dimainin gitu maksudnya, ya. Insya Allah, ya. Baik sama perempuan, baik, awas itu, nauzubillah, ya. Sama istri pelit, sama biduan baik, aduh, masya Allah, ya. Sama istri pelit, sama anak pelit, sama LC baik, aduh, kan bahaya itu. Wow, ya. LC itu surat yang apa sih, tanda impor itu, Pak, impor dari LC itu, ya. Itu kan ada kalau kita mau impor barang, ya, kalau kita mau impor ekspor itu ada namanya LC itu. Ya. Surat kecil itu LC namanya. Nah itu. Jadi ayat ini memberikan pesan terhadap diri kita, jangan pernah berhenti minta hidayah. Bal'am bin Baur demikian, bahkan ketika zaman Rasul ada sahabat Nabi. Siapa? Abdullah bin Khattal. Ya. Seorang sahabat Nabi bahkan pernah menjadi delegasi zakat, menjadi baznas, bahasa kitanya begitu. Jadi nggak aneh kalau ada baznas yang menyelewengkan dana baznas, ada dari zaman dulunya. Abdullah bin Khattal kan begitu. Ya, ketika diutus oleh Nabi, didelegasikan supaya mengelola dana zakat, bahkan pergi untuk apa sih kalau dalam bahasa kita menjadi orang-orang yang menagih zakat lah gitu kira-kira. Namun apa yang terjadi? Nah, beliau menyelewengkan itu, bahkan abidnya yang ikut serta dalam misi tersebut dibunuh. Ya. Menjadi pengkhianat, menjadi orang yang menjelek-jelekan Nabi, bahkan punya syair-syair yang apa menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Itu kenapa? Dasarnya awalnya itu tadi, karena pernah menyelewengkan dana zakat. Makanya dalam istilah you eat what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi orang kalau sering makan yang nggak benar, kelakuannya pasti nggak benar. Orang kalau makan dari hasil yang nggak baik, maka kelakuannya susah menjadi orang baik, susah. Ya, makanya kalau udah menjadi tukang maling, ujung-ujungnya main perempuan, kan begitu. Ya, kalau sudah biasa maling, ujung-ujung punya istri simpanan. Kalau sudah biasa maling, punya anak, korban narkoba, kan begitu. Susah. Makanya kamu adalah apa yang kamu makan. Yang kamu lakukan tergantung yang kamu makan. Abdullah bin Khattal begitu. Menjadi murtadin coba. Orang yang pernah ketemu Nabi, iman sama Allah, iman sama Nabi, itu tidak jaminan matinya Islam. Makanya kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Ayat ini, petikan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan pernah berhenti minta hidayah. Jangan pernah berhenti minta agar wafat husnul khatimah.
Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Kalau sama-sama. Kalau sendiri, ya Allah, bimbing hati ini dengan hidayah. Ya Allah, wafatkan diri ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja udah. Ya. Minta berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma barik hayatana wa barik ma'isyatana wa barik kulla syai'in a'taitana, kan begitu. Baru diakhiri dengan ya Allah, bimbing hati ini dengan hidayah, wafatkan diri ini dengan husnul khatimah. Selesai. Baru tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya, orang yang pernah ketemu Nabi aja tidak jadi jaminan matinya iman. Abdullah bin Khattal kan. Ditambah lagi orang yang setelah zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, siapa? Abdurrahman bin Mulzam. Ya, hafal Quran coba Pak. Hafal Quran. Ya, hafal hadis. Cuma Quran cuma sampai tenggorokan, gak sampai hati. Siapa? Dia adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Masya Allah. Hafal Quran jadi pemberontak. Hafal Quran jadi pembunuh. Mu'tazilah kan menjadi Mu'tazilah. Masya Allah. Nauzubillah min. Bahkan Abdurrahman bin Mulzam sudah mempersiapkan pedang yang mau dipakai membunuh Sayyidina Ali. Sudah dipersiapkan, kalau bahasa Jawara sudah diracun. Ya dulu saya pernah latihan TTKDH apa? Salah satu cara bikin racun di senjata tajam itu dengan digesekkan di salah satunya adalah kodok yang budug tuh. Nah, itu darahnya didiemin. Nah, udah tuh kalau dibacokin ke orang itu tetanusnya cepet itu. Nah, itu salah satunya. Abdurrahman bin Mulzam melakukan itu, cuma nggak pakai kodok, nggak tahu udah pakai apa. Ya. Bahkan dia belinya itu dengan harga, kalau mungkin di bahasa sekarang kan 2 miliaran Pak. Berapa ribu dinar gitu ketika itu. Uang emas. Jadi sengaja Masya Allah. Nah, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wafat tidak langsung. 2 hari setelah insiden itu. Jadi seorang yang hari ini baik, hari ini berjamaah, kita nih belum tentu kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan sombong, jangan bangga terhadap apa yang kita lakukan. Caranya gimana? Itu tadi. Mohon kepada Allah agar selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu ojo akeh, jangan banyak-banyak mintanya. Yang penting bahagia dunia. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya raya dan bahagia, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan bimbing hati dengan hidayah. Selesai udah. Karena banyak orang yang kaya raya tapi tidak bahagia. Banyak. Mobil banyak, segala macam di garasi, tapi sering naik ambulan, ya. Iya, pulang pergi rumah sakit check up kan begitu. Iya. Cuci darah, cuci baju, cuci hal segala macam dicuciin semua, termasuk uangnya dicuci. Yang disebut dengan money laundry. Ah, itu. Nauzubillah, ya. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Rahasia Allah kapan dan di mana kita dikuburkan itu rahasia Allah. Namun ingat Kang Rudi, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Sebagian dari kalian Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum, minha sebagian dari tanah, bagian dari tanah tersebut khalaqnakum, kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan di tanah itulah kami mengembalikan kalian. Jadi jangan aneh
kalau ada orang Tegal, orang Surabaya, orang Purwokerto dikubur di Pondok Rajeg, jangan aneh. Karena mungkin dulunya orang tuanya, kakek moyangnya pernah makan rambutan dari Cibinong. Iya, Pak. Iya. Karena wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Di mana kita dikubur, di situ dulu Allah ciptakan kita dari saripati tanah itu. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan setiap orang yang yukbaru kullu insanin, dikuburnya setiap manusia fi turbatihi allati khuliqa minha. Dalam tafsir Qurtubi mengatakan dikuburnya seseorang adalah di mana dia diciptakan saripati tanahnya itu yang Allah ambil. Gitu. Jadi kalau ada orang Bogor dia dikubur di Palembang, orang tuanya dulu pernah makan dukuh Palembang. Nah itu. Iya. Bisa jadi. Jadi kalau ada orang Bogor dikubur di Medan, orang tuanya dulu waktu ngidam sering makan duren. Nah, duren Medan. Bisa jadi. Jeruk Medan. Maka karena ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang-orang berkumpul di makbarah di kuburan. Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, saya sedang mengubur seorang Muslim dari Ethiopia, Habasyah. Ya, Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Ethiopia itu Afrika ya. Jarak Madinah Ethiopia berapa? Jauh, bos. Jadi ada orang Habasyah yang dimakamkan di Madinah. Kata Rasul, oh ini wa fiha khalaqnak wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idu. Kalau Allah berkehendak, maka orang tersebut akan digiring oleh Allah untuk melakukan sesuatu sehingga dia wafat dalam keadaan tersebut dan dimakamkan di situ. Mudah-mudahan orang tua kita waktu ngidamnya makan kurma yang langsung dari Arab. Sehingga kita meninggal dikubur di sono, begitu. Iya, mau nggak begitu? Masya iya Pak. Ya, Masya Allah meninggal kemudian dimakamkan di area pemakaman itu kan enak itu, ya di Makla, ya di Bake, Masya Allah. Ya, orang-orang yang dikubur di Bake, ya kemudian kelak nanti di yaumil akhir Allah bangkitkan dalam keadaan bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang. Wah, Masya Allah. Ya, cuma kan nggak bisa dipaksa. Ya, meninggal di sono, dimakamkan di sono nggak bisa dipaksa kan? Makanya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu kita meninggal dalam keadaan apa dan dikubur di mana, nggak tahu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan dikubur di Bali, mungkin dulunya pernah makan jeruk Bali. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi nggak aneh. Karena memang ini rahasia Allah. Pernah kita berpikir kita akan dimakamkan di Bogor, di Cibinong kan enggak? Ya. Iya. Belum pernah berpikir kan gitu ya. Iya. Oh tiba-tiba, dan orang yang meninggal itu tergantung orang yang itu akhirnya dimakamkan di mana terserah kan begitu ya. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, intinya 5 rahasia Allah ini merupakan sebuah gambaran bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur segala apa yang diciptakan olehnya, segala yang diciptakan olehnya, segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan alam ini, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah sudah menuliskan apa-apa yang menjadi konsekuensi dan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Maka
Tugas kita hanyalah memohon yang terbaik, karena qada dan qadar itu adalah wilayahnya Allah. Kita nggak tahu seperti apa kita nanti, maka dengan kerahasiaan itulah agar mendorong hati kita untuk terus bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada ataupun rencana Allah itu adalah wilayahnya Allah. Jadi tidak terjadi merupakan wilayahnya Allah. Ada orang yang catatannya akan meninggal, akan berbahaya, akan celaka pada hari ini. Karena dia bersedekah, berdoa terus memohon kepada Allah, sehingga yang tadinya tangannya keseleo menjadi tibang lecet doang, kan begitu. Dan itu merupakan wilayahnya Allah. Artinya jangan pernah berhenti minta sama Allah. Allah resep kalau kita sering minta. Ya, iya. Allah resep kalau kita sering minta. Beda sama kita sebel kalau sering diminta. Iya. Ya. Apalagi minta hal-hal yang sudah biasa. Makanya kan ada orang yang kalau bahasa ini ucingan. Udah dikasih makin ketagihan ya. Masya Allah. Ya. Itu kemanusiaan kita. Namun ingat, tidak akan mungkin seseorang mendatangi kita kalau bukan geraknya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, keikhlasan, dan juga senantiasa istiqomah dalam ibadah, selalu terus berjamaah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga sebelum ditutup dengan doa, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditambahin? Ingat ya, jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu yang sudah kita miliki, karena ilmu itu kan ada al-ilmu yusahihul ibadah, al-ilmu yusahihul akidah, al-ilmu yusahihul akhlak. Ilmu yang terus dalam rangka memperbaiki akidah, dalam rangka memperbaiki ibadah, dalam rangka memperbaiki akhlak. Nah ini harus benar-benar kita pahami. Jadi jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu yang sudah kita miliki. Kadang dalam bab sholat saja, itu banyak hal yang memang belum kita pahami dan belum kita ketahui. Ya, selama ini kita dalam rangka perbandingan mazhab ya, lintas mazhab. Ingat prinsipnya, jadikan setiap dirimu bertambah ilmu, jadikan hal itu menjadikan kamu bijak. Jadi jangan sampai nambah ilmu tapi menambah mudah untuk menjustifikasi. Nah, enggak gitu. Tambah ilmu itu supaya kamu tambah bijak dalam melihat perbedaan orang. Gitu ya. Apalagi gampang menilai orang. Waduh. Apalagi nauzubillah summa nauzubillah, mudah mengkafirkan orang. Ingat, ada kafir, ada fasik, ada mukmin. Ya. Kalau zalim kelakuan. Ada kafir adalah orang yang di hatinya tidak punya iman kepada Allah, itu kafir. Kalau orang melakukan dosa, orang melakukan maksiat belum tentu kafir. Ada orang lewat kemudian digoda sama perempuan, dasar perempuan durhaka, kafir itu orang. Masya Allah. Baru digoda udah langsung menganggap kafir, ya, bukannya parkir. Aduh. Belum tentu orang yang berbuat maksiat hatinya tidak punya iman. Ingat kejadian corona, Pak. Orang yang menolak masjid ditutup adalah orang yang nggak pernah ke masjid. Benar nggak? Orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak tahu. Tapi giliran masjid ditutup nggak boleh, sama pemerintah dia yang paling depan, kan begitu. Kita udah dibuka, mana nggak ada orangnya, kan begitu.
Itu di saya kayak gitu. Di sini mah nggak ada, semuanya pada rajin ya. Oh, di saya itu ya, masya Allah. Yang paling menolak, kebetulan CDMB, yang paling menolak adalah orang yang nggak ada segel-segelan, nggak ada. Wah gitu ya, nggak ada pisah-pisahan segala macam. Udah rapat dan seterusnya. Dan dia adalah orang yang memang jarang ke masjid. Ya itu tadi artinya iman mah punya. Artinya iman itu ada di hatinya. Jadi tidak serta-merta orang yang berbuat maksiat nggak punya iman. Masya Allah. Ya, makanya jangan pernah mudah mengkafirkan orang lain. Ya, beda tuh antara kafir, kemudian fasik. Makanya kan, apa arti fasik? Fasik adalah orang yang di hatinya ada iman, tapi kelakuannya maksiat dan melawan Allah. Itu fasik. Dia tahu zina itu haram, tapi dia melakukan zina, fasik namanya. Dia tahu bohong itu dosa, tapi dia bohong, fasik namanya. Awas, salah satu tanda kefasikan adalah orang yang gemar melakukan dosa kecil. Ya. Awas itu bahaya, nauzubillah min dzalik. Ya. Awas, termasuk makanya hati-hati nih. Saya yakin di antara kita semuanya punya anak perempuan. Ketika mengangkat seseorang menjadi saksi pernikahan harus hati-hati. Orang yang soleh, baik-baiknya gitu ya. Iya. Makanya ada ulama yang apik ya. Ulama apik itu minimal dia pakai peci. Karena min alamatul fiski, salah satu di antara tanda fasik adalah kasyfur roksi. Terbukanya kepala, nggak pakai peci. Makanya usahakan kalau jadi saksi nikah pakai peci. Kalau ingat Pak, sah tidaknya nikah kan siapa yang memutuskan? Sah tidaknya nikah siapa yang memutuskan? Saksi. Kalau saksi nggak sah, ya sampai ribuan kali juga ya pasti nggak sah. Makanya berat jadi saksi itu. Dan hitungannya juga harus jelas. Ya. Saksi nggak cukup sun ya Pak, nggak cukup sun Pak. Saksi itu ya minimal ada angka 2 digit lah. Kenapa? Karena berat jadi saksi bos. Kata Allah ini nggak sah tapi saksi mengesahkan, itu dituntut di akhirat. Wah, yang dikira jadi saksi itu mudah. Ya, makanya kalau ada yang menolakkan saya jadi saksi, wah ini piro. Amin. Berat bos di hadapan Allah. Oh ya, ini bukan promosi Pak Eko, enggak. Saking beratnya kan gitu ya. Ya. Masya Allah ya. Hanya mudah-mudahan. Itu fasik kan nggak boleh. Seseorang yang pernah ngomong demi Allah tapi dia bohong, itu dia telah terputus kesaksiannya. Nggak sah dia jadi saksi. Makanya wajar ada seorang ayah, dia punya anak perempuan, dia melihat gurunya ini soleh, gurunya ini nggak pernah melakukan perbuatan maksiat sedikit pun di dalam pandangan dia. Dia bilang, guru mohon maaf, saya adalah seorang ayah yang tidak layak menjadi wali. Saya tolong anak saya dinikahkan. Sampai begitu Pak. Masya Allah. Ya, karena dia merasa bahwa dia ini pernah bohong, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Takut kalau pernikahan anaknya itu ada yang nggak beres. Insya Allah. Ngeri Pak. Ngeri Pak. Makanya khawatir. Ada orang yang, makanya saya kadang suka aneh sama orang yang gampangin hukum gitu ya. Ya gampang aja lah. Apalagi ada orang yang nikah tanpa ada wali. Waduh. Wali kita cukup malaikat. Waduh. Kodok buduk itu namanya ya. Nauzubillah min dzalik. Dan sampai ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan dunia akhirat, amin rabbal alamin. Sudah isyraq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhir barik wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati sayyidina rasulil ma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqilana qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'allumi anta rizqana wa rizqana la mana. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wallahu a'lam bishawab. Wa kafa billahi syahida. Allahumma muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma